Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Dodi Sambudi. Untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat atau membahas materi tentang peralatan gambar teknik. Tujuan pembelajaran gambar teknik adalah siswa setelah belajar ini akan mampu satu mengetahui macam-macam peralatan gambar. Kemudian yang kedua, mengetahui atau memahami fungsi macam-macam peralatan gambar. 3. Dan mampu menggunakan peralatan gambar. Oke, selanjutnya, salah satu alat gambar yang pertama adalah penggaris. Fungsinya adalah untuk membuat garis agar berbentuk lurus. Pada pembuatan garis-garis berbentuk lurus, maka dibutuhkan garis yang betul-betul lurus, maka kita gunakan penggaris. Dan penggaris yang kita gunakan pada saat menggambar teknik itu ada dua macam. Nih, jenis penggaris yang digunakan dalam menggambar. Wabil khusus menggambar teknik. Yang pertama adalah penggaris T. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Ini penggaris T ya namanya. Ini untuk siku. Ya, ini untuk siku. Ini untuk ukurannya seperti ini supaya garisnya lurus, dan ini untuk siku supaya siku yaitu 90 derajat. Selain penggaris T, ada lagi yaitu penggaris segitiga. Seperti ini. Ini ada dua jenis penggaris segitiga, dan ini harus kalian gunakan dua-duanya, jangan hanya satu. Dua-duanya, jangan hanya satu. Ini ada dua jenis. Yang pertama penggaris yang agak panjang. Sudutnya yang ini jelas 90 derajat. Sudut yang ini 60 derajat. Yang ini 30 derajat. Dan untuk penggaris yang satunya, ini sama, sikunya 45 derajat. Yang ini, maaf, sikunya 90 derajat, yang ini. Kemudian ini 45 derajat, dan ini 45 derajat. Jadi dengan kata lain, pada penggaris segitiga yang sepasang, ukuran sudut yang ada adalah 90 derajat. Ini. Kemudian 60 derajat, 30 derajat, dan ini 45 derajat. Ini masing-masing 45 derajat. Dan ini penggaris ini akan kita gunakan untuk membuat garis-garis sejajar. Dalam pelajaran berikutnya, mungkin nanti Bapak akan jelaskan. Selanjutnya adalah yang kita gunakan peralatan selain penggaris adalah pensil. Nah, pensil juga sangat fatal digunakan oleh kita, sangat utama. Tidak ada pensil kita tidak bisa membuat, karena kita masih membuat gambar secara manual. Oke. Fungsi pensil seperti yang kalian ketahui adalah untuk membuat gambar dan membuat alat, merupakan alat utama dalam menggambar secara manual. Lalu jenis-jenis pensil ada dua, pensil batang. Nah, pensil batang seperti ini yang biasa kalian pakai. Ini ada berbagai jenis, berbagai merek juga. Silahkan menggunakan merek apa saja. Ini namanya pensil batang. Kemudian jenis pensil yang lain adalah pensil mekanik. Pensil mekanik seperti apa? Ini. Nah, biasanya ini bisa diisi ulang. Kelemahan pensil mekanik di sini adalah biasanya karena terlalu tipis maka dia sering patah. Ya, namun untuk ukurannya dia bisa, kelebihannya adalah dia standar besarnya, besar ukurannya. Kalau yang ini tergantung pada saat kita meruncingkan. Sekali lagi, masing-masing ada kelemahan dan ada kelebihan, dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Sekali lagi, ini jenis pensil ada dua, pensil batang dan pensil mekanik. Kemudian, jika kita lihat dari tingkat kekerasannya, pensil itu dibagi menjadi 3, yaitu ukuran lunak, sedang, dan keras. Nah, untuk ukuran lunak, ini 2B, jenisnya 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Kalian biasa dilihat pada saat di pensil terlihat ada tulisan seperti ini, 2B, 3B. Kalau dia 2B sampai 7B, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7B, maka itu termasuk dengan pensil dengan skala atau tingkat kekerasan yang lunak.
Sedangkan yang kedua adalah tingkat kekerasan sedang, yaitu dari B, HB, F, H, 2H, sampai 3H. Ini termasuk dalam pensil dengan tingkat kekerasan sedang. Dan yang ketiga adalah tingkat kekerasan pensil keras. Ini dari mulai 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, sampai 9H. Nah, kapan ini digunakan? Ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya pada umumnya kalian akan mengetahui pensil itu 2B. 2B ini biasanya dulu digunakan untuk mengisi lembar jawaban komputer pakai 2B. Namun untuk hal-hal lain dibutuhkan juga tingkat kekerasan lain. Tidak hanya 2B yang kita gunakan. Baik, selanjutnya adalah malengkung. Nah, malengkung fungsinya untuk membuat garis lengkung yang sulit dan tidak dapat dijangkau. Kadang ada beberapa garis yang mungkin tidak bisa kita gunakan penggaris. Maka kita gunakan malengkung. Ya, seperti apa malengkung itu? Gambarnya kalau pasti kalian pernah atau sering lihat seperti ini. Ini malengkung. Jadi ketika kita membutuhkan lengkungan-lengkungan seperti ini yang rapi, maka kita gunakan malengkung seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah kertas. Nah, ini kertas bukan media utama ya. Media utama untuk menggambar. Kalau tidak ada kertas, kita agak kesulitan. Bahkan ketika kita menggunakan komputer pun, outputnya merupakan print out. Tetap menggunakan kertas. Nah, fungsi kertas sebagai media gambar baik yang memiliki garis ataupun polos sesuai dengan kebutuhan gambar. Tidak ada yang polos seperti yang kalian lihat di buku gambar A3 itu polos. Namun ada juga kertas yang ada kotak-kotaknya. Nah, sudah ada ukurannya. Maka itu sama juga bisa kita gunakan sekali lagi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Kemudian untuk ukuran kertas, nah, di sini Bapak tampilkan ada A1. A1 itu panjangnya adalah 841 mm, lebarnya 594. Ini A1. Kemudian A2. A2 ini merupakan kalau yang panjangnya dipotong, maka akan menjadi A2. Panjangnya adalah 594 dan lebarnya 297. Ini dikatakan sebagai A, ukuran kertas A2. Selanjutnya, ketika A2 yang panjangnya kita bagi menjadi 420, tengah-tengahnya dikali 297 atau panjang 420, lebarnya 297, maka ini adalah A3. A3 adalah kertas yang biasa digunakan ya, yang biasa digunakan oleh siswa-siswi SMK dalam pembuatan gambar karena cukup besar. Kemudian selain A3 ada lagi ukuran A4. Nah, A4 bukan setengahnya dari A3. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 297 dan lebarnya 210 mm, maaf. Nah, kemudian A4 dibagi dua lagi menjadi A5, A5 dibagi lagi menjadi A6, menjadi A7 dan selanjutnya. Nah, jadi di sini yang biasa kita gunakan memang yang familiar adalah A3 dan A4. Namun A2, A1 juga sering digunakan. Dan di sini sudah ada tabel ya. Tabelnya sudah ada ini dalam satuan senti dan ini dalam satuan inci. A0 841 dikali berapa? Ini 189. Ini kalian gunakan. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada A0. Dimensinya dikatakan 841 kali 189. Sisi kirinya 20. Ini untuk garis tepi. Sisi kirinya 20 dan sisi kanan atas dan bawah 10. Ini untuk A0. Sama juga dengan A1, A2, A3 dan A4. Hanya saja A4 untuk sisi atas, bawah dan kanan itu 5 mm. Ini maksudnya adalah untuk garis tepinya. Garis tepi itu adalah garis seperti bingkai.
kertas yang polos harus ada garis tepinya, makanya di sini ada sisinya 20, berarti misalkan dari sebelah sini ke sini 20. Kemudian C-nya dari atas ke bawah sini 10, kemudian dari sini ke 10, dan di sini juga 10. Itu seperti itu. Oke. Nah, ini tugas silahkan kalian kerjakan di kertas lembar. Dari Bapak mungkin cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.